Nah, hari ini isu kebangkitan PKI mulai hangat. Iya, betul. Saya pancing nih, dua mahasiswa ini akan berkata jujur atau politis. Bu, Kita berseberangan sepertinya. enggak. Ini justru akan jadi diskusi yang menarik, Bung. Dan ini akan menjadi satu referensi yang cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan pemikiran bagi kawan-kawan yang menonton ya, untuk dijadikan sikap nantinya apakah harus turun ke jalan menggembar-gemborkan isu PKI atau gimana. Kira-kira, Bung, tadi kan menarik dua kekuatan besar nih hari ini. Apakah yang dimaksud Anda kekuatan besar Soeharto dengan cendananya, dengan mengaktifkan Neo-Orba, kemudian dengan mungkin hari ini lawan politiknya yang selalu dituduh komunis atau gimana ini? Kira-kira Bung, itu benar gak dua kekuatan besar itu? Mungkin ini soal penafsiran yang lebih Anda coba silakan di sebelah sini. Oke, Mas Raffi, kira-kira ditarik. Anda sepakat nggak dengan statement ini bahwa ada kekuatan besar di Indonesia ini nih? Dua kekuatan besar, Bung. Seolah-olah ada yang pro, saya katakan langsung pro Soekarno dan pro Soeharto, atau pro ajaran Soekarno, pro ajaran Soeharto. Kira-kira Mas Raffi, apa tanggapannya? Anda sepakat nggak terhadap statement Bung Nyo ini? Sepakat untuk tidak sepakat karena lebih dari dua, tapi ya kalau misalnya mengerucut ya kedua, tapi indikator pendukungnya ada banyak lainnya juga. Oke, siap. Monggo tafsirkan dulu, Bung, biar ini paham ini nih. Kira-kira kalau misal yang butuh faktor ini atau gimana? Menurut Anda apa kekeliruan statement ini? Dua kekuatan besar ini. Jadi yang pertama, Orde Lama itu muncul setelah Orde Baru. Ada statement Orde Baru muncul Orde Lama muncul setelah ada Orde Baru. Jadi alangkah baiknya ya Bung Besar dulu ini yang Orde Lama, dan nanti saya Orde Barunya. Jadi silakan Bung Besar, silakan. Anda harus bertanggung jawab terhadap statement kok. Ya kan, ini statement saya kan, saya berbicara kan pakai gaya bahasa eufemisme biar nggak kena gitu. Nah, Soekarno kekuatan besar membangkitkan kembali era Pak Harto gitu. Nah, kalau kita lihat ini yang ditanyakan oleh sahabat ini orangnya atau bentuknya apa? Saya enggak berbicara orang karena terlalu sensitif. Saya akan nanya, ini kan dua kekuatan besar nih. Pakai simbol aja lah, kekuatan ini apa gitu loh. Oke. Jadi ini pertarungan besar ya, di mana kalau kita lihat mengidentifikasi siapa Soekarnois tentunya sama menyebar ya. Ada di partai A, B, C, D, E, F, G, banyak. Termasuk juga di masyarakat, termasuk juga di ormas. Karena kalau kita bicara pendukung Soekarno, itu kan bukan saja pecinta Soekarno, bukan saja hanya di partai politik gitu. Jadi saya nggak bisa menafsirkan terlalu jauh ini. Cuma yang saya baca ini ada dua kekuatan besar yang mencoba bertarung kembali. Yang satu membawa Pak Harto sebagai moncong kekuatannya, dan satu lagi Pak Karno sebagai moncong kekuatannya. Tapi itu pun tentunya betul tadi yang dikatakan Mas Raffi, ini tentunya tidak sendiri juga. Ada beberapa dari eksternal yang mencoba masuk juga dengan berbagai kepentingan. Dan saya kira terlalu naif kalau kita berbicara hari ini soal pertarungan ideologis. Nggak ada, ini soal perut. Maksud pertarungan ideologis itu apa? Ya tadi kan kita kalau berbicara sempat menyinggung tadi ada komunisme gitu ya. Ya, hari ini kan barusan tadi juga rame di Ciamis. Oh, di Ciamis ya? Di Ciamis ada demo. Betul, ada demo. Ganyang PKI. Saya ngeri, apa benar ada PKI gitu loh, Bung. Oh, gitu ya. Ya itu kalau kata saya ya
Terus Anda menyalahkan orang-orang yang di Ciamis itu? Saya nggak ada statement menyalahkan bahkan. Oh. Jadi gini, kita sudah mempunyai hak konstitusi ya, Untuk dijamin untuk berpendapat, untuk menyampaikan aspirasi, asal ya tetap melalui koridor-koridor demokrasi gitu kan. Nah, ini kan bentuk keberhasilan sebuah sistem demokrasi ya. Enggak, jangan dulu kabur, nanti dulu. Ini tadi ngomong terlalu naif ketika berbicara ideologi. Maksudnya apa? Apakah PKI itu ideologinya? Atau gimana ini? Maksudnya naif itu apa? Ya, kalau aku kira ini kita jujur-jujuran aja lah. Ya. Nggak ada hari ini pertarungan ideologi. Bahkan ketika perang salib pun saya kira ini bukan pertarungan ideologi, bukan pertarungan antara ras, suku, agama. Ini pertarungan perut. Masalah perut, namun, nah, ini dibungkus sedemikian rupa dengan bungkusan yang menarik. Ini nggak bahaya Anda ngomong gitu? Loh, saya kan berbicara ini saya bisa bertanggung jawab kan? Oke, siap kalau seperti itu. Gitu. Jadi saya kira nggak ada pertarungan, apalagi komunis, apa PKI. PKI itu partainya mana? Makanya saya sempat bilang kan waktu itu, kalau misalkan ada PKI, saya orang pertama yang bakal nyamperin, gua bunuh kan gitu. Oke, mari Mas Rapi Ahmad. Mas Rapi silakan. Lawan Mas Tuman. Ya luar biasa kalau ideologis, jadi hal-hal yang kemudian dibungkus dengan ideologi itu, yang pertama saya sepakat bahwa itu adalah menjadi sesuatu yang saya nyebutnya itu seksi, menarik dan mudah untuk dijual ke khalayak. Oke. Yang kedua, ada beberapa poin yang kemudian menjadi landasan kita hidup bernegara. Yang paling penting adalah feeding, healing, dan schooling. Yang pertama, feeding adalah tentang makan, healing adalah tentang kesehatan, tiga, schooling, tentang sekolah. Oke. Kalau kita lapar, kita nggak bisa untuk cerdas dalam bersekolah karena Oke. kita fokus pada Cari makan. cari makan. Dan bila mana kita tidak sehat, kita pun sama, tidak dapat fokus untuk sekolah. Dan kalau kita tidak fokus sekolah, kita tidak akan bisa cerdas dalam bernegara. Jadi poinnya adalah ideologi. Saya lebih sepakat sama bukunya host Haji Umar Said Cokroaminoto tentang Islam dan sosialis ketika Snefliet dan geng-gengnya masuk melalui Muso, kemudian membentuk ISDV. Ada satu blok yang kemudian ada Sumarejan, Kartosuwiryo dengan blok yang lain, yang kemudian ini coba disatukan sama host itu dalam buku Islam sosialis. Disatukan bagaimana? Komunis atau sosialis dengan berdasarkan equality ataupun persamaan, ketika bertemu dengan kelompok kanan yang kemudian berbicara tentang tauhid, ini bisa disatukan dengan bahwa Islam sebagai penyelamat dari keduanya dan kita satukan dengan Islam. Jadi kritik untuk buku host bahwa masyarakat pada saat itu terlalu dini untuk diajak. Terlalu dini ya. Dan tidak akan sampai pada tujuan yang sebenarnya ingin diutarakan host. Maka dari itu saya hanya mengejawantahkan apa yang kemudian dikatakan host, dan kemudian bahwa blok kanan, blok kiri ini selesailah. Selesai dengan kita sama tauhid Tuhan. Oke. Jadi memang kan banyak sekali hari ini kelompok-kelompok yang mencoba dengan sengaja mengambil keuntungan di balik ricuhnya keadaan hari ini gitu. Namun yang muncul ke permukaan kan akhirnya meskipun banyak sekali, namun yang muncul ke permukaan akhirnya ya dua kelompok besar tadi kan. Kalau kita berbicara pemersatu tokoh, sampai hari ini saya belum melihat ada tokoh yang cukup rekonsiliatif ya mengenai bagaimana sih caranya dia muncul ke permukaan lalu menawarkan satu gagasan yang sifatnya apa ya, menginisiasi lah, yang mempunyai visi besar
melakukan lompatan besar, menyelesaikan bab-bab sejarah supaya bangsa kita bisa terbang tanpa beban sejarah. Dan tokoh tersebut sampai hari ini kita belum melihat gitu. Jadi tokoh rekonsiliatif yang coba menyatukan dua kekuatan besar ini untuk akhirnya menjadi konflik ini konflik positif gitu. Sampai hari ini nggak ada. Oke, kita terlalu kabur nggak kira-kira diskusinya ini? Ini yang aku kira dari tadi pembahasannya ini semuanya pakai gaya bahasa eufemisme. Tapi saya kira sahabat-sahabat manusia plural itu tentunya cerdas lah, dapat menangkap esensi yang kita bicarakan gitu. Oke. Sebetulnya dari statement itu tadi, dan saya menyasar terhadap statementnya ada dua kekuatan besar, ini kan menarik banget gitu loh. Sementara hari ini seolah-olah saya melihat di permukaan memang ada dua gelombang kekuatan besar yang mencoba kemudian dibenturkan gitu loh, seolah-olah. Dan hari ini isu kebangkitan komunis hadir, isu kebangkitan komunis hadir, dan dibersamai dengan tokoh-tokohnya yang seringkali mengangkat Soeharto gitu loh. Banyak sekali tokoh-tokohnya yang seolah-olah mengagung-agungkan Soeharto, mengelukan kalau bahasa Sunda itu ya, seolah menghebat-hebatkan Soeharto, dan bahkan menjelekkan mahasiswa yang dulu menggulingkan Soeharto, seolah-olah mahasiswa itu tidak mengerti sejarah. Itu yang menjadi saya itu jadi aktivis 98 salah sasaran gitu loh. Jadi gini aja lah, kalau kita lihat, saya kan tadi mencoba membiaskan antara kedua kekuatan besar tersebut kan. Jadi gini aja, Soekarno dekat dengan negara mana saja, Pak Harto dekat dengan negara mana saja, dan ini terjadi hari ini lagi, gitu aja. Pertarungannya itu lebih mudah ya, biar lebih mudah kita memetakannya gitu. Oke. Cukup untuk menjadi pertanyaan besar agar dicari ya pemirsa. Iya. Oke, ada pesan terakhir gak Pak Rapi? Pesan terakhir, ngeri. Iya. Di sini maksudnya. Oh, jadi aku kira dicari tim mawar gitu. Tim mawar. Jadi konflik itu baik sebenarnya. Di alam demokrasi ya. Di alam demokrasi, karena itu bisa kita evaluasi untuk kemudian kita jadikan kreasi. Kreasi yang kemudian melahirkan karya yang berguna bagi nusa dan bangsa. Yang salahnya di mana? Yang salahnya yang menunggangi dan mengangkangi hal-hal yang kreatif itu. Oke. Menarik. Bung, Jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah, karena sejarah akan selalu berulang dan polanya hampir sama. Itu aja. Saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Silahkan simpulkan oleh sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung telah hadir di Manusia Plural.